selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefani Menapa. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang dan saat ini saya masih duduk di bangku kelas 10. Sebelum memulai pidato kali ini, izinkanlah saya untuk berpantun. Melatih kuntum tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Selamat pagi mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat-Nya, saya bisa berada di sini untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul Kesehatan Mental pada Remaja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bahasan tentang kesehatan mental atau yang biasa disebut dengan mental health. Pada pidato kali ini, saya mengambil judul yaitu Kesehatan Mental pada Remaja. Sebelumnya, saya ingin bertanya, ada nggak sih di sini yang orangnya mulia atau yang emosinya kurang stabil? Pasti dari beberapa teman-teman ada yang merasa seperti itu. Oke, saat ini saya akan menjelaskan apa sih kesehatan mental itu. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah paham apa itu kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik adalah di mana kondisi batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari. Nah, kapan sih kita tuh dapat mengatakan jika seseorang itu mempunyai kesehatan mental yang baik? Menurut WHO, seorang dapat dikatakan sehat mental apabila memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki, menghadapi permasalahan sehari-hari, dan bekerja secara produktif. Nah, sayangnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya kesehatan mental dibandingkan kesehatan fisik. Padahal, kesehatan mental sama dengan kesehatan fisik yang harus diobati ketika sakit. Kesehatan mental juga harus segera diobati dan ditangani jika memiliki gangguan. Hal tersebut dilakukan agar kesehatan mental kita tidak menjadi semakin rusak dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena orang yang sudah mengalami gangguan mental yang cukup lama dan tidak mendapatkan perawatan akan menyebabkan depresi bahkan bunuh diri. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2021 menunjukkan bahwa gangguan mental di Indonesia yang dialami remaja usia 15 tahun ke atas mencapai angka 6,1% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah, karena itu, dengan adanya permasalahan ini, saya mengajak kita semua untuk lebih memperhatikan kesehatan mental, khususnya di kalangan remaja. Karena saat-saat ini banyak sekali remaja yang memiliki mental yang terganggu, yang menyebabkan mereka menjadi stres, menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Oke, untuk lebih memahami gejala gangguan mental, saya akan menyebutkan beberapa gejala kesehatan mental, yaitu antara lain 1. Perubahan perilaku. Ini merupakan tanda munculnya penyakit mental pada anak yang tergolong mudah untuk dipahami. Ketika seseorang anak menjadi lebih sering bertengkar dan cenderung kasar hingga berkata kasar yang menyakitkan orang lain. Tidak hanya itu, kita juga mungkin dapat melihat perubahan perilaku anak yang menjadi lebih mudah marah dan mudah frustasi. Nah, jadi kalau kita masih mempunyai emosi yang sulit dikontrol atau tidak stabil, itu juga bisa menjadi salah satu tanda penyakit mental. 2. Perubahan mood. Tanda penyakit mental lainnya adalah mood atau suasana hati yang berubah. Ini merupakan gejala umum dari depresi, ADHD, hingga kelainan bipolar. Nah, jadi teman-teman harus tetap waspada ya, karena kemudian juga merupakan salah satu tanda penyakit mental. 3. Kesulitan berkonsentrasi. Anak-anak yang mengalami gangguan mental cenderung sulit fokus atau memperhatikan sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Tanda penyakit mental yang satu ini dapat menyebabkan menurunnya performa di sekolah dan juga perkembangan otaknya. 4. Penurunan berat badan yang drastis. Berat badan yang turun secara drastis juga dapat menjadi tanda penyakit mental. Gangguan makan, stres, hingga depresi dapat menjadi penyebab anak kehilangan nafsu makan, mual, dan muntah yang berkelanjutan. 5. Menyakiti diri sendiri. Ini menjadi akumulasi dari perasaan stres serta menyalahkan diri sendiri karena gangguan mental juga mengakibatkan anak sulit untuk mengelola emosi. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk anak melakukan percobaan bunuh diri. 6. Munculnya berbagai masalah kesehatan. Penyakit atau gangguan mental juga dapat ditandai dengan masalah pada kesehatannya.
Misal, anak mengalami sakit kepala dan sakit perut yang berkelanjutan. 7. Perasaan yang intens. Anak-anak yang mengalami perasaan takut yang berlebihan menjadi salah satu tanda gangguan mental seperti menangis, berteriak, atau mual disertai dengan perasaan yang sangat intens. Perasaan ini kadang dapat menyebabkan efek seperti kesulitan bernafas, jantung berdebar kencang, atau bernafas dengan cepat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, jadi dengan ini saya memohon kepada teman-teman untuk lebih memperhatikan kesehatan mental kita ya. Untuk menjaga kesehatan mental, teman-teman dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Sadari bahwa merasa khawatir adalah hal yang normal. 2. Buatlah rutinitas untuk mempertahankan perasaan normal. 3. Mencari pengalihan yang positif. 4. Tetap berkomunikasi dengan teman-teman. 5. Fokus pada diri. 6. Berbaik hati pada diri dan juga orang lain. 7. Selami perasaanmu. 8. Jaga kesehatan fisik dengan makan makanan yang bergizi dan juga berolahraga. 9. Mencari sumber terpercaya mengenai kondisi situasi terkini dan batasi penggunaan media jika dirasa terlalu banyak memberikan info negatif. Demikian pidato saya. Sebelum menutup pidato saya, izinkanlah saya untuk berpantun sekali lagi. Buah jeruk, buah kiwi. Buah kiwi ada di pohon cemara. Saya Stefani pamit undur diri. Saya ucapkan sayonara. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.